Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak di rumah, mudah-mudahan kalian semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak di rumah, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Dea dari Universitas Jember. Anak-anak di rumah, selama masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan anak-anak belajar dari rumah saja. Tetapi meskipun hanya belajar dari rumah, anak-anak harus tetap semangat ya belajarnya. Ibu akan memberikan materi pembelajaran melalui video animasi. Anak-anak, silakan disimak videonya ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Bagaimana, sudah siap belajar semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah tentang wujud benda. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang aturan di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkalian. Baik, anak-anak di rumah sudah siap belajar semuanya? Sebelum memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang wujud benda. Anak-anak di rumah, apakah anak-anak sudah tahu apa ya wujud benda itu? Nah, kalau ibu tanya, apakah anak-anak di rumah pernah mendengar kata benda padat, atau benda cair, atau benda gas? Nah, kalau anak-anak di rumah pernah mendengar 3 kata tersebut, berarti anak-anak sudah mengetahui macam-macam dari wujud benda. Karena ketiga nama tersebut merupakan nama-nama wujud benda. Jadi wujud benda itu ada 3. Yang pertama, wujud benda padat. Yang kedua, wujud benda cair. Dan yang ketiga adalah wujud benda gas. Apa ya perbedaan dari ketiga wujud benda itu? Apakah anak-anak di rumah tahu? Nah, untuk lebih mudah mengetahui perbedaan dari ketiga wujud benda tersebut, maka Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari ketiga wujud benda itu ya. Yang pertama adalah wujud benda padat. Wujud benda padat memiliki ciri-ciri, ukuran, dan bentuknya yang tetap. Benda padat banyak kita jumpai di sekitar kita. Contohnya apa anak-anak? Benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap, contohnya ada meja, ada kursi, buku, lemari, kelereng, dan benda-benda padat lainnya. Nah, paham anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya, untuk ciri-ciri wujud benda yang kedua yaitu ciri-ciri dari wujud benda cair. Nah, kalau tadi ciri-ciri benda padat memiliki ukuran dan bentuk yang tetap, untuk benda cair ciri-cirinya adalah memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah atau tempatnya. Apakah anak-anak sudah tahu apa saja ya yang termasuk benda cair? Benda cair adalah benda yang menyerupai air. Ayo, apa saja benda-benda yang menyerupai air? Contohnya yang pertama ada teh, kemudian kopi, selanjutnya susu atau sirup. Nah, contoh-contoh tersebut memiliki bentuk yang menyerupai air dan bentuknya akan mengikuti wadah atau tempatnya. Misalnya, ketika teh dituang di dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas tersebut.
Atau misalnya susu dituang ke dalam botol, maka bentuknya akan mengikuti botol tersebut. Bagaimana mudah kan anak-anak? Selanjutnya, wujud benda yang ketiga adalah wujud benda gas. Nah, kalau tadi wujud benda padat memiliki ukuran dan bentuk yang tetap, kemudian benda cair memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kalau benda gas memiliki ciri-ciri, ukuran, dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Apakah anak-anak di rumah pernah melihat balon? Tentu pernah, bukan? Nah, udara yang berada di dalam balon merupakan salah satu contoh dari benda gas karena udaranya akan mengikuti bentuk balon tersebut. Paham anak-anak? Selanjutnya, contoh apa lagi ya yang termasuk wujud benda gas? Apa ada yang tahu? Nah, contoh lain dari wujud benda gas adalah misalnya udara yang ada di dalam ban. Nah, udara tersebut akan mengikuti bentuk dari bannya. Selanjutnya, misalnya anak-anak meniup plastik. Maka udara yang anak-anak tiup akan mengikuti bentuk dari plastik itu. Bagaimana? Sudah paham semua, bukan? Bagaimana? Sudah paham semua anak-anak? Bagus, kalau anak-anak sudah paham semua. Sekarang coba amati benda-benda di sekitar anak-anak dan tentukan benda-benda tersebut merupakan wujud benda padat, wujud benda cair, atau wujud benda gas. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya, pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang aturan yang ada di sekolah dan aturan yang ada di rumah. Anak-anak di rumah, apakah anak-anak pernah mendengar istilah aturan? Nah, kalau anak-anak pernah mendengar istilah aturan, berarti anak-anak juga pernah menaati atau mengikuti aturan tersebut. Nah, pengertian aturan itu apa ya? Jadi, aturan adalah tata tertib yang dibuat untuk kita patuhi. Misalnya, ketika anak-anak jalan-jalan kemudian berhenti di lampu lalu lintas. Apabila lampu lalu lintasnya berwarna merah, maka anak-anak harus berhenti. Betul sekali. Kemudian, apabila lampunya berwarna hijau, maka anak-anak harus segera jalan. Dan apabila lampu lalu lintasnya berwarna kuning, maka anak-anak harus berhati-hati. Nah, apa yang dilakukan anak-anak merupakan salah satu aturan yang ada di jalan. Kalau aturan yang ada di sekolah bagaimana ya Bu Guru? Nah, aturan yang ada di sekolah berarti tata tertib yang dibuat oleh sekolah untuk dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nah, yang termasuk warga sekolah itu siapa saja ya? Yang termasuk warga sekolah adalah guru dan siswa. Nah, apakah anak-anak tahu apa ya contoh dari aturan-aturan yang ada di sekolah? Coba anak-anak ingat ketika anak-anak masuk sekolah, maka yang harus dilakukan anak-anak adalah yang pertama, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, anak-anak harus tepat waktu jika berangkat ke sekolah ya. Kemudian aturan lainnya apa ya yang ada di sekolah? Aturan lain yang ada di sekolah adalah anak-anak harus menggunakan pakaian yang lengkap dan rapi, seperti menggunakan topi, dasi, ikat pinggang, dan kaos kaki serta seragam. Nah, apakah anak-anak di rumah sudah melaksanakan aturan tersebut? Jangan lupa ketika nanti sudah masuk sekolah, anak-anak harus mematuhi aturan itu ya. Nah, kalau anak-anak sudah paham tentang apa itu aturan yang ada di sekolah, sekarang Ibu tanya, apakah anak-anak sudah mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah? Anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus selalu mematuhi aturan ya. Pintar semuanya, baik.
Kita sudah sampai di pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, sekarang Ibu memiliki sebuah soal. Apakah anak-anak dapat menyelesaikannya? Ibu memiliki soal perkalian 3 dikali 1. Ada yang tahu berapa hasil dari perkalian 3 dikali 1? Kalau anak-anak di rumah masih bingung, Ibu memiliki lagu yang dapat mempermudah anak-anak di rumah ketika mengerjakan soal perkalian. Bagaimana ya lagunya? Yuk kita simak bersama-sama lagu berikut ini. Bagaimana anak-anak? Sudah mendengarkan lagunya? Kalau sudah menyimak lagunya, berarti anak-anak sudah tahu ya berapa hasil dari perkalian 3 dikali 1. 3 dikali 1 berapa ya? Ayo kita ulangi lagunya bersama-sama ya. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Nah, kalau 3 dikali 1 sama artinya dengan satunya ada 3. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Berapa ya hasil dari 1 ditambah 1 ditambah 1? 3. Nah, betul sekali. Jadi, hasil dari 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya, soal yang kedua. Ibu memiliki soal perkalian 4 dikali 2. Nah, berapa ya hasil dari 4 dikali 2? Coba ingat-ingat lagu yang tadi. 4 dikali 2 sama artinya 2-nya ada 4. Nah, betul sekali. Berarti kalau 2-nya ada 4 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, 2-nya ada 4 ya anak-anak. Selanjutnya kita jumlahkan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian yang terakhir, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, betul sekali. Jadi hasil dari 4 dikali 2 sama dengan 8. Pintar sekali anak-anak. Bagaimana mudah kan mengerjakan soal perkalian apabila mengingat lagu yang tadi. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan akhiri sampai di sini. Ayo kita ingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar tentang wujud benda yang dibagi menjadi 3, yaitu benda apa saja? Pintar sekali, benda padat, benda cair, dan benda gas. Kemudian, yang kedua, kita belajar tentang aturan yang ada di sekolah dan aturan yang ada di rumah yang harus kita taati. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang perkalian. Nah, betul sekali anak-anak. Anak-anak di rumah, Ibu akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun anak-anak berada. Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Dan tentu saja harus rajin mencuci tangan. Betul sekali. Nah, baik anak-anak, Ibu akan akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.